Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Channelnya seorang TKI Korea. Nah teman-teman, tidak terasa aku sudah di Korea, tinggal di Korea lebih dari setengah tahun teman-teman. Jadi udah memasuki bulan ke-8 lah aku di Korea ini. Dan sekarang itu bulan November, maaf. Ini udah bulan November. Dan ini udah masuki akhir musim gugur ya teman-teman. Dan apa yang aku rasakan selama ini, maksudnya yang sudah aku lewatin ya dari awal sampai sekarang gitu kan. Aku pengen berbagi beberapa cerita di sini buat teman-teman juga yang mungkin baru atau masih dalam proses perjuangan buat ke Korea gitu ya. Oke, yang pertama dari segi hal mungkin pekerjaan dulu ya, karena yang paling memang tujuan kita ke Korea itu kan pekerjaan ya. Dari segi pekerjaan otomatis sudah mulai terbiasa lah dengan melakukan pekerjaan setiap hari, jadi sudah nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa apa ya. Jadi kita kerja itu udah tahu step by stepnya, jadi nggak perlu berpikir lagi ini harus ngapain, habis ini harus ngapain gitu kan. Jadi kita udah tahu kalau berangkat terus ya ngelakuin ini pertama kali, terus habis itu ngelakuin ini, terus kesananya gini sampai pulang. Ya itu udah lancar lah istilahnya, nggak ada yang perlu di ini lagi. Jadi udah kayak kerja, kayak nggak perlu mikir lagi, ya udah berangkat aja, berangkat gitu kan. Kalau kita baru kan, waktu pas aku pertama baru, ini mau ngapain nih, habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain lagi gitu kan, bingung gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya dari bulan kedua atau bulan ketiga aku udah mulai sedikit banyaknya memahami lah apa yang harus aku kerjakan gitu. Sampai akhirnya semakin kesini semakin terbiasa dan ya sudah nggak ada yang perlu dipikirkan lagi gitu dari segi pekerjaan. Terus berikutnya dari segi kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayaknya hampir sama sih. Kayak kalau aku merantau di Indonesia gitu kan. Maksudnya aku merantau ke satu tempat gitu untuk kerja, dan biasanya aku kalau kerja di Indonesia pun nggak pernah yang deket rumah. Jadi nggak bolak-balik ke rumah gitu kan. Jadi aku stay di sana, di satu tempat itu. Entah itu di Jakarta, entah itu di Bandung, di Bogor gitu. Jadi aku stay di sana. Dan menurut aku untuk kehidupannya ya hampir sama aja sih. Cuman mungkin kalau perbedaannya dari segi bahasa aja gitu kan. Karena di sana Indonesia, jadi apapun yang kita pengen ucapkan ya kita ucapkan aja karena emang bahasa Indonesia. Cuman kalau di sini kita harus berpikir gitu kan, apa nih bahasa Koreanya gitu kan. Cuman ya menurut aku masih sama sih, kayak kehidupannya masih sama aja, masih ya kayak kita hidup di Indonesia gitu, menurut aku pribadi gitu. Terus cuaca ya, di sini kan teman-teman juga pasti tahu ya, di Korea itu ada 4 musim, nggak kayak di Indonesia. Kalau nggak panas ya hujan gitu kan. Kalau di Korea itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur gitu kan. Jadi setiap cuacanya itu memiliki tantangan masing-masing teman-teman. Ada kucing ikutan. Ya, itu termasuk salah satu tantangan juga. Dan alhamdulillahnya walaupun kadang suka turun secara ekstrim dan naik secara ekstrim, badan aku alhamdulillah bisa beradaptasi. Walaupun nggak begitu cepat beradaptasi ya, tapi alhamdulillah bisa beradaptasi. Jadi selama ini alhamdulillah aku ya masih bisa beradaptasi lah dengan cuaca di sini. Aku belum tahu sih nanti pas puncak musim dinginnya, karena kemarin pas di musim panas itu aku udah khawatir takutnya aku drop gitu kan. Tapi ternyata aku bisa ngelewatin. Terus berikutnya mungkin komunikasi. Ya, mungkin banyak juga yang teman-teman
sedikit penasaran ya, gimana komunikasi dengan orang Koreanya gitu kan. Karena kan ya aku nggak jago ya dalam bahasa Korea. Tapi alhamdulillah aku punya rasa keinginan untuk belajar gitu. Dan kayaknya teman-teman, mungkin ini salah satu saran juga, teman-teman harus menumbuhkan rasa itu juga. Jadi rasa keinginan untuk terus belajar gitu. Jangan, ya walaupun pasti malu kalau seumpama salah gitu kan. Tapi lebih baik kita salah daripada kita nggak sama sekali melakukan apapun. Maksudnya buat belajar kita nggak mau, itu menurut aku lebih apa ya? Lebih salah sih. Jadi lebih baik kita belajar terus salah, terus ada yang membetulkan, akhirnya kita tahu gitu. Daripada nanti kita diem-diem aja, akhirnya ya kita nggak akan bisa sampai kapanpun. Jadi kalau untuk komunikasi, alhamdulillah aku terus belajar, dan nggak dibilang mudah, tapi juga nggak terlalu sulit teman-teman. Jadi aku masih bisa berkomunikasi, malah kadang aku lebih suka berjalan atau keluar gitu sendirian. Walaupun ya kadang bingung juga gitu. Kalau sendirian kadang bingung juga, tapi aku lebih suka sendirian karena menurut aku langkahnya lebih bebas gitu daripada ngikutin orang gitu. Kadang malah bingung malahan. Nah itu kalau untuk komunikasi ya. Jadi yang penting kita paham, dan kita mengucapkan secara terbata-bata pun biasanya orang Koreanya gitu kan, dia akan paham, oh dia ini orang asing, jadi jadi mereka ini bahasanya memang seperti ini. Dan biasanya kalau seumpama mereka paham, walaupun kita salah, mereka akan ngerti gitu. Jadi teman-teman yang mungkin khawatir nanti di Korea nggak bisa gitu bahasa Korea apa gimana, jangan terlalu khawatir. Yang penting teman-teman ada usaha dan niat, insya Allah bisa. Oke, terus sejauh ini apa sih yang benar-benar aku rasakan gitu ya? Ya sejujurnya ya campur aduk sih. Kayak rasa di sini ngerasa nggak kuat, ngerasa udah nyaman, ngerasa aduh pengen yang kayak gini, tapi takut nanti kayak gitu. Ya pokoknya bercampur aduk lah. Kadang posisinya di bawah gitu, maksudnya duh kok gini gitu. Kadang ada juga di tengah, oh ya udahlah begini aja gitu. Tapi kadang juga ada yang di atas, oh ya udahlah bersyukur aja gitu. Jadi ya masih belum stabil lah istilahnya. Jadi selama ini masih dibilang, tapi kok bisa bertahan gitu ya, mungkin karena kebutuhan ya. Jadi yang membuat aku bisa bertahan itu ya karena kebutuhan, karena memang tujuan kita ke Korea itu ya karena kebutuhan kan. Kalau seumpama kita nggak ada kebutuhan, ngapain kita jauh-jauh ke Korea gitu kan. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sharing teman-teman. Setelah lebih dari setengah tahun aku tinggal di Korea, hidup di Korea, dan bekerja di pabrik Korea, seperti itulah yang aku rasakan. Dan sampai sekarang mudah-mudahan bisa diambil sedikit pelajaran buat teman-teman. Dan juga saya mohon maaf kalau seumpama ada penyampaian yang mungkin kurang tepat, atau ada hal yang membuat teman-teman jadi kurang nyaman gitu ya. Saya mohon maaf. Jadi saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami di Korea selama lebih dari setengah tahun ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.